Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. People power. Harus ada yang meninggal. Harus ada ribuan yang meninggal. Baru begitu? Harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa. Harus, dan saya siap memimpin. Menjadi syuhada. Dan yang paling memalukan adalah sebagian massa yang menolak hasil pilpres dan mengajukan maksulkan terhadap presiden. Justru di tengah aksi ribet berebut takjil. Bahkan mereka juga bersih tegang hanya urusan makanan dan minuman di saat momentum puasa Ramadan. Banyak yang nyeletuk dengan aksi mereka berebut takjil seakan tidak fokus demo namun pada makanan semata. Jadi massa lebih peduli pada isi perut daripada pada esensi dari aksi demonstratif yang mereka lakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan pada video kali ini, kita masih mereaksi Pilpres 2024, di mana hari ini, yang katanya mulai kemarin ya, ada seruan atau ajakan untuk demonstrasi ya secara besar-besaran. Nah, akan kita simak ya video-video demonstrasinya. Ini sebesar apa ya yang diklaim oleh mereka. Nah, ada salah satu orang yang ini mungkin adalah anggota dari mantan ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ini orang ini sangat berbahaya sekali ya. Ini dalam perkataannya ya, intinya itu dia ingin people power dan harus ada yang dikorbankan. Harus ada nyawa yang melayang. Harus ada yang mati intinya. Wah. Ini berbahaya sekali orang ini, kayaknya dia memang dari golongan organisasi ormas yang dulu pernah dibubarkan oleh pemerintah. Wah, ini tidak bisa dibiarkan ya. Kelompok mereka ini sangat berbahaya sekali. Nah, bagaimana tanggapan para netizen? Akan kita simak video-videonya dan juga nanti ada kelucuan juga ketika maghrib tiba ya. Demo hari ini ya, tadi sore atau tadi siang itu malah berebut takjil mereka. Bukannya demo, malah berebut takjil. Nah, akan kita simak video-videonya ya. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Nah, solusinya people power. Nah, kita dengarkan lagi ya. Harus ada yang meninggal. Harus ada yang meninggal katanya. Oke, kita simak ya. Ada ribuan yang meninggal. Baru begitu? Harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa. Harus, dan saya siap memimpin. Menjadi syuhada. Waduh, bahaya sekali ini. Masya Allah. Harus ada ribuan yang meninggal, ya, karena revolusi harus ada yang meninggal dan dia siap untuk memimpin revolusinya. Ini berbahaya sekali orang ini. Itu kalau dilihat, ini orang ini sering muncul ya di video TikTok ya, dan biasanya sering orasi. Kayaknya dia mantan organisasi terlarang ya. Oke, kita simak video-video tanggapan dari netizen ya. Harus ada yang meninggal. Harus ada ribuan yang meninggal. Baru Pak Jenggot, iki sampean wong endi, Pak? Sampeyan kok pengen ngajak people power kudu ana wong mati 1000 jenenge revolusi. Gimana itu? Gak usah ngorbano wong. Sampeyan ki jenggoten gak usah ngorbano wong. Saiki wong congormu ki wong endi? Congormu wong endi? Aku lek Jawa Tengah Mrene Mlatihardo, Cuk. Lek Lamongan Sarirejo Gombol Payung, Cuk. Lek Surabaya Manukan, Cuk. Saiki aku di Kalimantan Timur ki Kuwaro kene, Cuk. Kowe wis tuwek, wis poel, gak usah bikin provokator, gak usah pakai revolusi sampai ribuan meninggal. Congonmu wong ndi wis, congonmu wong ndi. Lah kon pengen mati dipateni wong ae wis, gak usah ngajak-ngajak wong akeh. Congonmu. Kalau ingin mati gak usah ajak yang lain ya. Nah, HTI. Banyak orang yang menyebutkan dia itu orang HTI ya. Ngajak wong pop. Solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal. Harus ada. Gimana ini orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Baru saja ada satu tayangan di TikTok. Ini videonya saya skip ini. Menyelesaikan satu masalah bangsa
menyelesaikan satu masalah negara dengan cara people power dan harus ada yang meninggal. Katanya syuhada. Ngeri ya? Negeri ini bukan negeri jahiliyah. Betul. Negeri ini bukanlah negeri kanibal. Dan negeri ini adalah negeri, bukan negeri Arab, tapi ini Indonesia. Negeri yang berdasarkan Pancasila. Negeri yang penuh dengan kebinekaan. Perbedaan di Indonesia itu hal yang biasa. Benar, karena ya? memang bangsa Indonesia ini terbentuk dari suku-suku yang berbeda. Berbeda-beda. Dari latar budaya yang berbeda. Indonesia ini adalah Indonesia yang negara yang sangat luar biasa. Pemersatuannya luar biasa. Dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, menjadi satu dalam satu kebinekaan. Beda dengan negeri Arab sana yang hanya satu suku, tapi mereka mudah dipecah belah. Ini Beda, Indonesia, Pak. Benar, bukan Pak. Negara Arab. Kita bukan Arab ya, kita di Indonesia. Kami rakyat, Pak. Nggak mau diadu domba, Pak. Kami rakyat, Pak. Sudah cukup bahagia hidup di Indonesia, Pak. Kami nggak mau dirubah menjadi negeri Arab. Sepakat, Pak. Sepakat. Karena kami Indonesia. Kami bineka, Pak. Perbedaan itu adalah yang hak di Indonesia. Dan perbedaan itu hal yang mutlak di Indonesia. Karena apa? Karena dasarnya negeri ini dibentuk atas dasar perbedaan, Pak. Nah, kalau Bapak mau melakukan super power, triple power, hanya karena kepentingan golongan Bapak, dan Bapak tega mengorbankan anak bangsa, dengerin ya. Itu bukan perjuangan, Pak. Tapi itulah pecundang yang sejati, Pak. Pecundang ya. Tepat untuk mereka ya. Maaf, Pak. Kami rakyat Indonesia, Pak. Kami nggak setuju, Pak. Bahkan kami akan menentang, Pak. Sekali lagi, Pak. Kami rakyat Indonesia. Dan saya yakin anak-anak muda kita, Pak, itu pasti nggak akan setuju. Dan saya yakin pendiri-pendiri bangsa ini pun akan menangis, Pak. Benar itu, Pak. Ketika melihat segelintir orang mempunyai tekad seperti ini, Pak. Secara tidak langsung Bapak sudah mengancam atas kedaulatan NKRI ini, Pak. Makar gitu ya. Bapak sudah berniat untuk meruntuhkan nilai kebangsaan ini, Pak. Dan Bapak sudah mengancam kebinekaan ini, Pak. Sekali lagi, Pak, sangat disayangkan kata-kata itu dikeluarkan oleh tokoh seperti Bapak. Dan untuk rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, kami mohon atas nama rakyat Indonesia kepada saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, apa kalian setuju dengan ucapan Bapak yang di atas tadi? Saya tidak setuju ya. Gimana kalian? Setuju ya? Pasti nggak ada yang setuju ini. Ini tanah air kita. Ini bangsa kita. Satu hal yang harus kalian ingat, bahwa negara ini merdeka bukan karena warisan. Negara ini merdeka bukan karena pemberian. Tapi negara ini merdeka karena keringat, darah, air mata yang sudah dikorbankan oleh pendahulu-pendahulu kita. Untuk rakyat Indonesia, bangkit, bersatu,
lawan, karena ini sudah ancaman untuk negara. Bahaya sekali. Terima kasih. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya rakyat Indonesia, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga NKRI, untuk menjaga kebinekaan kita, dan untuk menjaga Pancasila. Salam waras dari lereng Gunung Slamet. Nah, ya benar ya. Jadi komentar Bapak ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus melawan ya orang-orang yang mau menghancurkan bangsa, yang kakek tadi yang dicuplikan tadi ya, yang katanya mau mengorbankan nyawa, harus ada yang meninggal. Itu berbahaya sekali. Oke, next ya. Merdeka. Itu bukan solusinya. Ya. Solusinya adalah people power. People power. Harus ada yang meninggal. Siap. Mau serem. People power. People power. People power. Harus ada yang meninggal. Aduh Tuhan, anak satu. Bapak tua, kamu meninggal aja. Karena kamu ini kan sudah lansia. Bapak aja yang meninggal. Jangan ajak orang meninggal. Betul itu. Oh, kita namanya hidup mati itu yang punya hak mutlak itu Allah kok. Kamu suruh harus ada yang meninggal. Ya kalau penjenengan sudah pikirkan matang-matang, ya udah keluarga kau aja. Jangan kau aja orang, jangan kau provokasi kalau people power itu harus korbanin orang, harus ada yang meninggal. Ya udah sampean aja yang punya gagasan, yang punya ide, yang punya jangan ngajak orang ya. opini sampean ya sampean aja no. Masa orang sakit aja diobatin, mati ditangisin. Kok orang masih waras kok kamu aja ada yang mau meninggal. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Dengarnya. People power. Harus ada yang meninggal. Siap. Harus ada ribuan yang meninggal. Baru begitu. Harus ada ribuan yang meninggal. Pokoknya siapapun yang ingin berkuasa di negeri ini, tidak ada jalan lain, hanya satu, menangkan pemilu, Pak. Menangkan pemilu, udah tidak ada cara lain lagi. Karena sekarang kalau people power itu mana sih dari kemarin itu, dari gaungkan dari tahun 2022. People power yang ngumpulnya cuma 100, 200. Kalau kata saya itu bukan people power, Pak. Orang pada ngobrol di pinggir jalan begitu. Kalau Bapak merasa hebat menangkan pemilu, pertanyaannya pertumpahan darah mau lawan siapa? Betul itu. Mau melawan siapa? Mau melawan negara ya silahkan aja. Kami itu rakyat di bawah udah tenang-tenang aja, Pak. Benar. Tidak ini. Kalau memang merasa hebat ya mencalonkan diri, apakah jadi dewan, apakah jadi wali kota, apakah jadi presiden, pasti nggak begitu. kepilih, Pak. Apakah punya partai sendiri, begitu. Kalau sekedar teriak-teriak di media sosial itu lah, sekarang udah nggak dianggap, Pak. Yang muda waktunya berkarya. Udah tua ya. Apakah kita harus mempertahankan Jokowi? Tumbangkan. Biarkan saja mereka puas-puas dulu. Kita lihat aja endingnya sampai mana, peranan mereka itu sampai mana, sampai episode berapa Capek gitu, sendiri untuk pasti bermain ya. sandiwara. Terlalu banyak intrik-intrik sandiwara, terlalu banyak intrik-intrik istilahnya, hal-hal seperti ini yang mereka mainkan selama ini gitu. Kita lihat aja, kita sebagai warga yang sadar akan demokrasi damai nggak harus seperti ini kan gitu ya. Benar. Bahwa kita tahu acun bahwa Indonesia, bahkan kalau kita mau menggulingkan presiden, memasukkan presiden atau seperti apapun ya, kita ikutin aja lah, masa jabatan juga hanya tinggal sebentar lagi gitu kan. Toh kalau hanya untuk mempertahankan suatu paslon kita yang kalah juga nggak berlogika lah gitu. Paslon kita yang kalah kok istilahnya disalahkan presiden gitu loh. Ya kalau emang presiden menjadi suatu bentuk penghalang mereka ya tunjukin aja, bawa aja ke MK. Presiden juga manusia biasa kok, yang berhak kok untuk mendapatkan hukum juga. Kalau emang mereka bersalah kan seperti itu. Benar. Lu harus dengan seperti itulah. Percuma walaupun memfitnah kayak mengapa, ya endingnya nanti malah justru menyengsarakan mereka sendiri kan gitu. Dari aparat-aparat pun juga mungkin sudah mencatat lah ya. Udah mengidentifikasi siapa mereka aja menjadi makar-makar, siapa menjadi penyebar provokasi kan seperti itu. Mereka nggak mau diajarkan cara aksi damai, itu cara mereka sendiri kan seperti itu. Tapi nanti giliran istilahnya aparat bertindak keras pasti yang disalahin aparat, itu udah jelas. Padahal mereka yang merusak
suatu bentuk demokrasi yang damai itu nggak ada. Nanti kira ditangkapin satu-satu, wah berpihak gini-gini, pasti lagi disalahin gitu kan. Serba disalahin, emang serba sulit. Untuk mengatur Indonesia ini, apalagi mengatur sumber daya manusianya ini yang paling susah. Ya, yang pernah gue bilang sebelumnya ya, sekarang ini yang demo-demo itu udah aneh-aneh. Iya, udah bukan remaja-remaja yang seperti apa. Ada mahasiswa-mahasiswa mereka yang bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan kontra dengan Jokowi, ada juga gitu kan. Tapi setelah beasiswanya dicabut, ngerengek-ngerengek, nangis-nangis gitu. Dan sekarang yang turun malah justru bapak-bapak seperti ini kakek gitu. Tadi ya. Padahal kalau di kakek nenek seperti itu ya. Secara keseluruhan juga nggak tahu alur ceritanya seperti apa, juga nggak ngerti. Nggak habis pikir aja, kita lihat aja lah ya, orang-orang seperti ini akan sampai mana, finishnya di mana gitu aja lah ya. Capek sendiri. Untuk orang-orang yang ngelar aksi demo-demo yang nggak damai seperti ini dan menyebarkan suatu hal-hal narasi-narasi negatif untuk pemerintahan. Ya kita sih untuk masalah si demo siapa yang nggak ngedukung, kita mah ngedukung 100%, cuma kan juga ada caranya lah. Kalau demonya demo aksi ya oke, kita acumin jempol gitu kan. Cuma kalau udah demonya demo udah anarkis, udah menyebarkan kata-kata fitnah, cacian, makian, hinaan, itu buat apa? Kita juga nanti yang dosa-dosa juga di situ. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Aki-aki jadi provokator aja ya. Udah, ajak keluarga lo aja dah, semua keluarga lo, anak cucu, bawa tuh biar jadi korban ya. Nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Iya. Yang keluarganya yang aja sefrekuensi aja ya. Mati ya. Diajak tuh biar jadi korban atau gimana. Nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Kita ya Muslim dan non-Muslim lagi happy menyambut Ramadan ini. Kita berburu takjil. Siapa cepat dia dapat. Udah, kalian demo aja deh, bagus. Biar setiap tahun nggak ada yang sweeping tuh. Tahun-tahun dulu tuh sweeping. Yang sweeping kayaknya lagi sibuk ada demo tuh kayaknya ya. Ingat yang ATI, FPI dulu kan yang Muslim, suka sweeping ya. Ingat lagunya Dewa 19. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pertentangkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Apanya yang nggak adil? Lihat, puasa kali ini begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Kita yang Muslim dan non-Muslim itu kayaknya selama umur hidup saya nih, baru kali ini Muslim dan non-Muslim itu berebut takjil ya. Berebut dulu-duluan tuh siapa yang beli takjil. Itu baru kali ini, sumpah. Tahun-tahun yang lalu kan banyak kan sweeping ya. Sweeping tuh ada yang sweeping. Kayaknya yang sweeping lagi demo, yang sweeping lagi sibuk demo, makanya yang non-Muslim sibuk tuh jadi takjil. Kelompok massa yang menggelar aksi tolak Pilpres 2024 dan maksulkan Presiden Jokowi di depan KPU Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, menarik perhatian. Pasalnya, ulah pengunjuk rasa yang mengklaim tudingan kecurangan pemilu itu justru mendapatkan sorotan massa lainnya. Dan yang paling memalukan adalah sebagian massa yang menolak hasil Pilpres dan mengajukan maksulkan terhadap Presiden, justru di tengah aksi ribet berebut takjil. Bahkan mereka juga bersih tegang hanya urusan makanan dan minuman di saat momentum puasa Ramadan. Banyak yang nyeletuk dengan aksi mereka berebut takjil seakan tidak fokus demo namun pada makanan semata. Jadi massa lebih peduli pada isi perut dari... Nah ini ya, golongan mereka ya, masa pendukungnya anak abah ini ya, malah ribet rebutan takjil ya, mikirin isi perutnya. Jadi nggak memperdulikan yang orasi udah capek-capek teriak-teriak, nggak didengerin. Ya, yang penting makan lah ya takjil. pada esensi dari aksi demonstratif yang mereka lakoni. Nggak, halo Tribuners, saat ini saya wartawantimus.com. Ini sholat di jalan. Lagi ngapain? Hah? Lagi pada sholat berjamaah. Lagi bukber bareng di depan gedung Bawaslu. Lu pada gak tahu kan apa yang dilakuin sama majikan-majikan dulu orang. Majikan dulu orang lagi makan enak tuh, lagi makan mewah. Makanan-makanan kelas sultan semua. Dulu orang ngapain? Apa yang diperjuangin? Majikannya kagak gubris, malah makan-makan enak ya kan. Asli nih, bener-bener real majikan nama budak ya.
Mau lo dibudakin lo. Susah. Kalau udah kena penyakit doktrin, susah sembuhnya. Bener ya. Kalau udah didoktrin ini gue udah ngalamin doktrin-doktrinan kayak begitu. Alhamdulillah gue udah bisa sembuh. Sekarang giliran dulu orang nih. Selamat berjuang deh. Gue harap lu orang cepat sadar, ya kan? Biar gak terlalu lama kemakan sama doktrin. Enak majikan lu, makan enak lu, gile. Mewah lagi makanannya, kan? Lihat di sebelah sana. Lihat di sebelah sana, ada tandingannya. Kenapa Bu? Takut ada tandingannya. Ibu teriak-teriak, saya ikut majelis taklim. Ibu, kalau ibu ikut majelis taklim pasti lebih tahu ya. Islam itu mengajarkan apa? Perempuan tidak boleh keluar rumah. 17 April Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stitch video ini. Ini video sudah lama di tahun 2019 pada saat Pilpres antara Bapak Jokowi Ma'ruf Amin dengan Bapak Prabowo Sandiaga Uno ya. Jadi ibu-ibu ini sekarang tuh membenci Bapak Prabowo ya. Dulu dia mendukung Bapak Prabowo ya. Iya, benar ya. Bahkan mengkampanyekan 17 April untuk mencoblos Bapak Prabowo ya. Kenapa mereka mendukung Bapak Prabowo? Karena ada ijtima ulama yang mewajibkan mereka untuk memilih Bapak Prabowo ya. Dianggapnya bahwa Bapak Prabowo tuh pokoknya Bapak Prabowo itu layaklah menjadi pemimpin. Memang benar Bapak Prabowo bagus ya. Hanya saja karena saat itu gerbong yang ada di belakang Bapak Prabowo itu gerbong ormas-ormas radikal, HTI, PI ya. Itu yang kemudian kalah ya dulu. Juga didukung oleh partai PKS ini nih. Ini yang rumit ya, kalau udah didukung sama PKS itu udah pasti jualan agamanya kenceng ya. Sampai-sampai kemana-mana mereka selalu memakai ikat kepala itu, kalimat-kalimat tauhid ya, kalimat-kalimat sakral dipakai kemana-mana untuk jualan agama ya, jualan agama, jualan politik ya. Nah ibu-ibu ini yang ikut kampanye ini, mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang diperalat untuk ikut menjual agama ya. Oke, itu tadi ya cuplikan-cuplikan videonya dari si kakek yang mau mengorbankan nyawa atas nama revolusi. Harus ada ribuan nyawa yang meninggal ya. Ini berbahaya sekali. Ini banyak di antara mereka itu adalah dari ex HTI FPI ya, yang berbahaya, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Kita harus melawan ya, sebagai anak bangsa harus melawan mereka yang mungkin ingin hidup lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.